bagaimana sikap negara-negara non-Timur Tengah? Cina, Rusia, Jepang, sekarang kan Korea Utara, Iran. Nah, ini perlu diklarifikasi nih. Mas Wowi pernah bilang bahwa Hamas dapat bantuan dari Iran, ya. Sebelum Mas Wowi bicara, Anda nih lagi berantem, ya. Tiba-tiba ada orang tidak beragama ngasih Anda pisau, ambil apa nggak? Jangan. Hah? Ambil, ambil benar. Kalau misalnya nih Korea Utara ngirim bantuan ke Hamas, ambil apa jangan? Nah, lanjutin dulu ceritanya. Jadi teman-teman semua, ada sebuah pertempuran baru yang belum pernah Israel hadapi sejak peristiwa 6 Oktober 1973 yang disebut Yom Kippur War. Sekarang sebenarnya 7 Oktober, meleset sedikit karena itu adalah perang tahun 73 itu. Jadi Hamas ini benar-benar banyak hal yang baru. Benar-benar banyak yang baru adalah begini. Israel itu punya yang namanya Iron Dome. Jadi kalau dia di roket, dia punya counter roketnya. Namanya Iron Dome gitu ya. Saya dulu pernah suatu hari ke sana, ini mungkin off the record, karena salah satu pekerjaan saya dulu sebagai di dunia gelap, di dunia shadow. Dunia shadow. Off the recordnya segini orang plus nanti plus rekaman gitu. Rekaman. Jadi waktu di tahun berapa 2016, 2017 itu banyak sekali yang di masjid-masjid minta pemerintah Indonesia peduli pada mereka-mereka yang di perbatasan sering diserang oleh tentara Israel. Kemudian kita sebelum membuat keputusan, kita mengirim dulu data ke sana, kita melihat, dan saya dengan mata kepala saya baru tahu bahwa seluruh tentara Israel di perbatasan itu semuanya private army. Ngerti private army? Jadi bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tentara bayaran lah. Tentara bayaran. Jadi saya ketemu orang Banjar. Karena dia nggak ikhlas warganya itu mungkin ditembak sama Palestina. Jadi dipasang private army. Jadi berbagai bangsa. Namanya ya macam-macam. Namanya juga mereka negara pedagang loh. Curang mereka ini. Iya. Benar kan? Mereka itulah mereka. Dan di situ SOP-nya kalau ada orang lewat suruh nembak. Cuman gitu toh, gitu kan. Nah, jadi emang pinter diadu kita sama ini kita sendiri. Iya. Nah, jadi mereka sejak waktu ke sana, saya waktu itu mau buka rekening karena ada transferan yang saya harus masuk. Saya tanya sama mereka, itu customer service-nya kayak Gal Gadot gitu, kayak apa yang main film Wonder Woman itu loh. Waduh, kok cakep banget ya. ini bermasalah gue pesan lo gituan. Bawaannya pengen beri nafkah ya. Biar seger sedikit lah kita. Di sini juga banyak kok yang mau dinafkahi. Gitu ya? Jadi saya nanya, bunganya berapa nih kalau saya naruh uang di bank gitu ya. Terus tahu nggak komentarnya apa? Do you think this is America? Lu pikir ini Amerika pakai bunga? Kami menjalanin Taurat, nggak ada bunga. Agak kusut kepala gua. Jadi Yahudi Amerika sama ini beda nih, saya pikir gitu. Oh sorry, saya bilang gitu. Terus berapa saya harus dapat? Nggak dapat, tiap hari Hamas tuh nembakin roket, lo bayar. Jadi taruh uang di bank tuh bayar. Oke. Ini sekedar pengetahuan aja. Saya sih ngarepin nomor telepon dia soalnya. Kita intermezzo. Nah, dari situ saya dapat informasi bahwa di 2011 mereka tuh punya Iron Dome. Iron Dome itu ditembak 1000 roket. Yang masuk cuma 5%-nya, yang 95 meledak di udara. Gitu. Itu di 2011, 2012, 2014.
2021 kemarin 2021 4.000 roket ditembak Hamas. 4% dong yang masuk. Hanya 4% yang masuk, 96-nya ke blok. Nggak masuk. Jadi kalau ditembak, dia tembak roket di udara begini. Baru pertama kali mereka tanggal 7 Oktober kemarin, jebol itu itunya. Itu baru pertama kali mereka jebol. Jadi Hamas belajar banyak. Nah, di sini dunia langsung menganalisa. Hamas dari mana? Hamas itu sarjana semua ininya, pejuangnya. Belajar dari mana? Nah, ada sebuah negara yang sangat mendendam sama Israel. Ini terlepas dari agama ya. Karena ahli nuklirnya dibunuh. Dan Sulaimani, panglima tertinggi garda revolusi, dibunuh. Dan dia sudah nggak ada ampun. Dia kapanpun dia akan menyerang. Dan tahun lalu mereka sudah melakukan latihan, terus latihan. Dunia dulu terfikir bahwa Iran akan menyerang karena itu Fifth Army atau armada kelima itu berada di Selat Hormuz, standby 24 jam. Ternyata dia pakai proxy, pakai Hamas. Dan Hamas ternyata cara menembak untuk merubuhkan Iron Dome-nya Israel adalah dengan salvo. Salvo itu tembakan beruntun. Jadi habis deret beruntun, deret beruntun. Karena tembakan pertama diblok, tembakan berikutnya yang jebol. Nah, itulah kepintaran saat ini yang mengagetkan dunia. Karena itu Amerika mengirim 2 flight carrier yang belum pernah dalam sejarah Amerika. Satu Eisenhower, yang satu Gerald Ford, itu terbesar dan terlengkap, langsung merapat saat ini berada di Laut Mediterania. Dan mereka belum pernah mendapat lawan sebegini dahsyatnya, karena Hizbullah menyerang, Suriah menyerang, bahkan Taliban memberi senjatanya. Jadi waktu Amerika terusir Agustus 2021, itu ada 40 triliun barang-barang ditinggalin begitu aja. Dan barang itu setengah sudah masuk ke Gaza. Jadi ini ada dunia baru nih. Nah, bagi kita gemeter nih, bentar lagi minyak $200. Berarti ada wakaf tank kali ke sana ya. Nah, bentar. Itu kira-kira dari saya ya, mudah-mudahan dapat masukan ya. Baik.